berkata, kami berpendapat atau mengira bahwa firman Allah, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadallaha alaih, ini diturunkan dalam perkara Anas bin Nadr, yaitu adalah perkara dia ketika dia mengatakan pada Rasulullah, ya Rasul, aku telah tidak hadir ketika perang Badar yang pertama, ketika engkau memerangi kaum musyrik. Kalau Allah menyaksikan saya, berarti kalau nanti ada perang lagi, nanti kalau Allah menyaksikan saya untuk ikut dalam perang tadi, insya Allah nanti Allah akan lihat apa yang saya lakukan. Berarti dari awal dia sudah berniat. Jadi perbuatan yang dia lakukan ketika perang Uhud, ketika kemudian dia melihat musuh berkumpul, kemudian dia langsung maju kepada medan perang, berbicara pada saat, ya saat al-jannah, saat ini surga ini, saat ini surga ini benar ini, saya sudah mencium baunya benar-benar. Lalu kemudian dia lari ke medan perang, lalu kemudian sampai mati 80 tusukan, itu menandakan inilah yang dimaksud dengan kecenderungan yang dibangun oleh akliyah Islam, kecenderungan yang dibangun oleh ilmu Islam. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Jadi ketika seseorang itu punya Islam dan dia benar-benar kemudian dalam Islamnya itu, maka kecenderungannya akan dikendalikan atau muyulnya itu akan dikendalikan oleh pemahaman dia tentang Islam. Maka orang Islam itu nggak akan takut mati. Nah, kalau antum masih takut mati, berarti antum perlu berpikir ulang. Apa yang menyebabkan antum takut mati? Karena kalau takut mati itu berarti pemahamannya belum Islami. Bisa difahami ya. Kalau saya nggak takut mati Ustaz, saya takut gimana caranya mati. Nah, kalau itu boleh, nggak ada masalah. Takut gimana caranya mati itu syar'i. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan pada kita, ketika berpesan tentang hari kiamat, bukan hari kiamatnya yang harus ditakutkan, tapi yang harus dipikirkan adalah apa yang sudah kamu siapkan untuk mencapai hari kiamat itu. Sama seperti orang yang mati itu tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah bagaimana menjemput kematian itu atau cara mati itu. Misal, kalau kita sudah tahu bahwa kita pasti akan mati dan kita tidak takut mati, maka ketika kita yang persiapan adalah cara mati itu seperti apa? Dengan mencari ilmu, dengan kemudian memperbanyak amal soleh. Kalau punya duit disedekahkan, kalau punya ilmu dibagi, kalau nggak punya ilmu, nggak punya uang, lantas kemudian dia melakukan sesuatu dengan tenaganya untuk berkontribusi pada dakwah Islam. Ini adalah yang dia lakukan dalam mempersiapkan kematian. Nah, itu terjadi kalau seandainya Islam sudah menjadi bagian daripada dirinya, mempengaruhi kemudian kecenderungannya. Contoh misalnya, dulu kalau saya lihat babi biasa aja. Lama-lama kalau saya lihat babi, oh ini makanan enak ini. Lah kenapa? Karena kecenderungannya itu dibangun oleh sesuatu yang tidak Islami. Paham maksud saya? Bagaimana kemudian orang-orang yang bukan Muslim itu lihat babi nggak enak? Coba antum bayangin, coba gini ya. Dari segi manfaat, babi itu kan paling manfaat. Paham ya? Lah kenapa paling manfaat? Mudah dipelihara, makannya apa saja, gendutnya cepat, kemudian setelah gendut dipotong dagingnya banyak, tulangnya bisa dipakai, bulunya pun bisa dipakai, gitu kan ya. Tulangnya bisa dijadiin sebagai gelatin, lalu kemudian salah satu bagiannya bisa diganti jadi katup jantung, bulunya bisa dipakai kuas, gitu kan ya, untuk kemudian make up cewek-cewek, gitu kan ya. Lalu kemudian dagingnya bisa dimakan, gitu kan ya. Lalu kemudian apa yang tidak ada pada babi? Beranaknya cepat gede, makan apa saja, gitu kan. Itu babi. Lah kalau dipikir dari segi manfaat, kalau nggak suka babi itu aneh. Tapi begitu orang itu berpikir dengan standar Islami, bahwasanya dia hidup di dunia bukan hanya mencari yang manfaat, bukan hanya mencari yang enak, lantas dia berpikir setelah saya mati akan kembali pada Allah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya, dan Allah bilang ini haram, maka itu yang membuat antum lihat babi jadi jijik. Paham nggak gitu saya? Jadi antum jangan bayangin kalau orang-orang yang bukan muslim lihat babi jijik juga, nggak gitu. Antum jijik karena ada pemahaman, bisa difahami. Lah kalau antum melihat babi itu jijik, berarti kalau antum melihat orang pacaran itu jijik juga harusnya. Paham nggak gitu saya? Lah kenapa? Karena Allah sama-sama melarang itu. Lah kalau saya antum lihat orang pacaran pengen tapi lihat babi jijik, berarti ada inkonsistensi pada diri antum itu. Lah kenapa? Antum gagal mengaitkan bahwa itu sama-sama maksiat yang harusnya antum jijik di situ. Ada orang kemudian menikah, gitu kan ya, artis Korea menikah, masya Allah banyak banget di media sosial dipajang fotonya. Ya Allah, akhirnya opa menikah, opo sih opa itu kan ya. Lah antum ini pemahamannya apa, gitu kan ya. Jadi aneh, sangat aneh ketika ada orang muslim dia mengaku pengemban dakwah, tapi ketika ada artis Korea menikah, dia termasuk yang seneng itu loh, dia termasuk yang meramaikan. Itu aneh berat. Lah kenapa aneh berat? Woi, itu orang kafir, gitu kan ya. Itu orang kafir,
enggak bersyahadat, kalau mati dalam kekufurannya itu kemudian yang menanti adalah neraka, dan aktivitasnya enggak ada yang benar. Bisa dipahami ya kira-kira saya? Artinya berzina di situ, kemudian melakukan amalan-amalan yang kemudian tidak soleh, amalan-amalan yang merusak. Lah ketika dia nikah terus antum yang seneng, itu aneh, berat. Lah kenapa? Kepribadian itu inkonsisten berarti. Bisa dipahami kira-kira saya? Nah maka orang yang muslim ketika dia sudah mengenal Islam, terjaga itu kecenderungannya. Dia pada yang baik dia senang walaupun dia belum bisa melakukan. Ada orang sedekah dia senang walaupun dia belum bisa melakukan. Ada orang yang berjuang demi Islam dia senang walaupun dia belum bisa melakukan. Ada orang yang berdakwah dia senang walaupun belum bisa melakukan. Lah kalau antum lihat orang dakwah antum sakit hati, lihat ada orang berbuat baik antum ngomongin, berarti ada yang salah pada diri antum. Lah kenapa? Karena antum tidak konsisten. Contohnya seperti Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ini dia sudah tercelup dengan Islam, dan ketika dia melewatkan perang Badar itu bukan gini perasaannya, alhamdulillah untung waktu itu aku ada uzur syar'i gitu kan, dia nggak ikut perang Badar, alhamdulillah. Lah kenapa? Kan bahaya di situ, nanti bisa mati. Enggak, tapi dia mengatakan, ya Rasul aku nyesel banget aku nggak bisa hadir dalam perang Badar. Andaikan Allah kasih sekali lagi kesempatan itu pada saya, Allah akan lihat apa yang saya perbuat. Lah kenapa? Harusnya saya sudah mau mati dalam perang itu. Maka ketika dikasih perang Uhud, yang dia lakukan adalah langsung maju medan perang untuk menjemput syahid. Nah maka orang yang muslim dia tidak takut mati karena dia tahu mati itu menghadap Allah. Dan kalau dia nggak mati dalam perang, dia bisa mati di ranjang. Mati di perang, mati di ranjang sama-sama mati. Bedanya apa? Mati di ranjang belum tentu masuk surga, mati di perang syahid itu insya Allah masuk surga. Paham nggak kira-kira saya? Maka dia kejar mati syahid itu. Ini yang dimaksud dengan kecenderungan. Nah pertanyaannya yang di sebelah itu, mungkinkah Anas bin Nadir bersemangat menyongsong kematian jika dia tidak meyakini kebenaran janji Rasulullah akan kemuliaan mati syahid? Rasul berkata misalnya, orang mati syahid itu mati tidak akan dihisap, langsung menuju pada neraka, langsung menuju pada surganya Allah. Ditanya seseorang pada Rasulullah, ya Rasulullah di depan ada perang, kalau aku maju lalu aku mati di dalamnya, di mana tempatku? Rasul berkata al jannah, surganya Allah. Maka dia lalu kemudian menyongsong kematiannya itu. Atau mungkinkah Anas bin Nadir meyakini Rasulullah pasti benar jika akidahnya sendiri belum sempurna? Nggak mungkin. Maka banyak orang mendengar hadis Rasulullah tapi tidak terdorong untuk menepati hadis Rasulullah karena dia tidak meyakini bahwa Rasulullah itu harus ditaati. Ngaku Islami, baca Quran rajin, lalu kemudian puasa sunnah rajin, tapi dia merasa tidak jijik terhadap maksiat, tapi dia masih melakukan kemaksiatan itu sendiri. Nah karena itulah membentuk kepribadian Islam harus dimulai dari membentuk mafhum atau persepsi. Lihat halaman sebelumnya bahwa ketika kita berbicara tentang dawafi, berbicara tentang dorongan, itu mafhum sangat berpengaruh. Berarti mafhumnya apa, itulah yang mempengaruhi perbuatannya apa. Nah maka kalau kita lihat tadi, karena itulah membentuk kepribadian harus dimulai dari membentuk persepsi Islami. Hal ini terlihat dari firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan dalam suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Perhatikan, innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah la yughayyiru, dia tidak akan pernah merubah. Dia tidak akan merubah dan tidak akan pernah merubah. La yughayyiru ma biqaumin, ma apa-apa, biqaumin, pada satu kaum, hatta yughayyiru, sampai mengubah sendiri, ma bi anfusihim, apa-apa yang ada pada orang itu. Jadi gini ceritanya. Lafaz anfus yang di belakang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata hatta di situ itu adalah sebagai sebuah tartib. Tartib itu gini, dari sini baru ke sini. Contoh misalnya begini, Felix pergi setelah itu Arif, berarti Felix duluan baru Arif, itu kan ya. Tapi kalau Felix pergi bersama Arif, berarti nggak ada tertib di situ, nggak ada aturan setelahnya. Hatta itu di dalam Al-Quran untuk menunjukkan adanya sequence, adanya dari sini baru ke sini. Jadi misalnya contoh di sini, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, berarti yang harus diwujudkan yang belakangnya dulu, baru terjadi yang di depan. Bisa difahami sampai di sini? Jadi kalau mereka merubah pemahaman mereka, maka Allah akan mengubah diri mereka. Jadi artinya begini, kalau kita mau mengubah orang, maka yang kita ubah adalah pemahamannya. Kalau pemahamannya tidak berubah, orangnya nggak akan berubah. Sering saya contohkan, ada orang ngerokok. Kalau ada orang ngerokok, itu berarti pasti pemahamannya salah tentang hal itu. Contoh misalnya, apa pemahamannya? Pemahaman bisa dibuat karena segala sesuatu. Misal contoh iklan.
Contoh, kalau iklan rokok itu biasanya yang dipakai siapa? Iklan rokok yang dipakai siapa? Oh, tergantung rokoknya, Ustaz. Oke. Satu rokok depannya M, yang kemudian yang dipakai koboi. Maka yang pengen dipersepsikan, pengen dimafahimkan, persepsikan mafahim, pengen dimafahimkan oleh orang tersebut adalah rokok itu koboi. Koboi itu keren, bisa naik kuda, kuat pakai lasso, lawannya banteng gitu kan ya, bisa menguasai adventure gitu kan ya. My life, my adventure. Baru nyebur sekali ingusan gitu kan ya, Masya Allah. Ini adalah salah satu contoh persepsi yang pengen dibangun oleh rokok adalah tadi keren, laki-laki banget, petualangan. Ada lagi rokok yang persepsinya lain lagi. Persepsinya apa? Persepsinya adalah youth, anak muda, cowok, cewek, gaul gitu kan ya. Lalu kemudian kreatif, keren gitu kan ya. Ini kemudian yang terjadi persepsi tadi. Nah, ketika orang kemudian mendapat persepsi itu, ketika dia ngerokok yang dibayangin begitu. Wah, keren banget gue gitu kan ya. Itu persepsi dia, tapi kita kasih persepsi yang lain. Bro, antum tahu nggak bro? Zaman dulu penelitiannya bisa jadi rokok itu tidak menimbulkan kanker 100%. Makanya ulama-ulama zaman dulu mengatakan rokok itu makruh. Tapi zaman sekarang itu seluruh ilmuwan itu sudah sepakat bahwa rokok itu pasti mengakibatkan kanker. Tinggal tunggu waktunya aja. Mau antum setahun, 2 tahun, 2 bulan, 3 bulan, tinggal tunggu waktu aja. Tapi sudah pasti. Itu sudah pasti. 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Rokok pasti kanker. Gitu aja sebenarnya. Berarti kalau antum ngerokok itu pasti kanker. Artinya ketika antum lagi melakukan begitu, itu antum sedang menyiksa diri antum sendiri, melukai diri antum sendiri, dan antum tidak sayang dengan keluarga antum. Lah kenapa? Kalau antum mati siapa yang jagain mereka? Membuat susah tau nggak? Orang ngerokok itu mendingan kalau mati sekalian. Tapi kalau kanker, antum tahu kanker? Antum tahu kanker paru-paru kayak apa? Kanker paru-paru itu ya terbaring di rumah, gitu kan ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiap kali kemudian harus pergi kemudian untuk berobat, dan dia nggak bisa cari duit. Paham antum? Mati nggak jadi beban iya. Itu menyulitkan. Paham nggak itu selesai? Dibunuh nggak boleh. Paham nggak itu selesai? Itu kan menyulitkan istri dan anaknya. Nah itu maksudnya. Jadi kalau dia dikasih pemahaman seperti itu, oke. Kalau misalnya belum paham juga, ikut saya ini pergi ke tempat orang-orang TBC itu kan ya. Nah, begitu orang TBC pas dia muntah darah, ciumin itu menan darahnya gitu kan ya. Nah, biar dia ngerti seperti apa pemahamannya kalau orang ngerokok itu. Nah kalau sudah pemahamannya diubah tentang rokok, insya Allah dia nggak akan merokok lagi. Sama seperti ada orang kan ya, sudah saya contohkan berkali-kali, datang pada Rasulullah, ya Rasulullah saya pengen berzina. Kata Rasulullah, ya nggak apa-apa, tapi saya mau tanya dulu, kalau seandainya kamu punya ibumu dizinai sama orang, kamu ridho nggak? Enggak ya Rasul. Lah kalau kamu punya adik perempuan dizinai sama orang, gimana? Enggak mau saya. Atau kamu punya istrimu dizinai orang, gimana? Enggak mau lah. Lah kalau kamu mau berzina, kamu harus tahu bahwa yang kamu zinahi itu, kalau enggak ibunya orang, anak perempuannya orang, kalau enggak ya istrinya orang, kemungkinannya itu saja. Lah kalau kamu enggak mau, orang lain juga enggak mau mas, jadi jangan berzina. Nah setelah itu dia jadi paham, oh iya ya, dia jadi memahami, pemahaman yang berubah. Pemahaman awalnya apa? Zina itu enak, punya banyak cewek itu adalah lebih keren gitu kan ya. Tapi ketika dia sudah ngerti, oh iya, kalau saya punya istri saya nggak mau, kalau saya punya ibu saya juga nggak mau, kalau saya punya anak perempuan saya nggak mau ketika anak perempuan saya berzina. Masa saya mau berzina dengan orang yang itu adalah kalau nggak anak perempuan orang pasti istri orang, kalau nggak adalah anak istri atau misalnya ibu orang gitu kan ya. Ini adalah kemudian menjadi pemahaman dia. Rasul mengganti pemahamannya sehingga dengan pemahaman yang baru itu dia beraktivitas dengan aktivitas yang baru. Tidak bisa dipaksa. Ada orang ngerokok, sini kamu tempeleng, jedar, awas ngerokok lagi ya di sini ya. Mungkin depan antum dia nggak akan ngerokok. Lah kenapa? Karena pemahamannya ngerokok di depan antum ditempeleng. Tapi ngerokok di tempat yang lain enggak. Bisa dipahami ya? Itu pemahaman namanya. Tapi saat ada orang sudah paham bahwa rokok itu berbahaya, dia paham rokok itu menyengsarakan, dia paham rokok itu membuat tidak baik, tapi dia tetap merokok juga, berarti habitsnya yang jadi masalah. Habits harus diganti juga. Maka untuk mengganti perbuatan manusia, pertama pemahaman, yang kedua habits. Bisa dipahami sampai di sini? Nah maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada orang belum islami, belum berbuat islami, wajar karena pemahamannya tidak islami. Maka kalau mau mengubah orang, ubahlah pemikiran atau pemahamannya terlebih dahulu. Inilah sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah pada manusia, bahwa perubahan selalu harus dimulai dari berubahnya pandangan mengenai segala hal. Caranya dengan membentuk mafhum yang dibangun berdasarkan kaidah Islam. Mafhum atau persepsi inilah yang akan membentuk akliyah dan nafsiyah. Contoh, ada seorang perempuan tiba-tiba sama seorang laki-laki dikasih mobil. Kira-kira perempuan itu senang atau tidak? Oh senang, matre berarti antum itu kan ya. Dikasih mobil padahal nggak kenal, senang atau tidak?
cewek akan berpikir, kamu ini ngasih saya kenapa? Ini suap ya? Kamu kira saya cewek apaan? Begitu. Lalu apa? Padahal dikasih mobil. Tapi karena dia tidak paham, maka dia nggak senang. Tapi kalau dia misalnya sudah ditunjukkan, saya mencintai kamu, saya suka sama kamu, kan kamu istri saya, nah ini saya kasih mobil, dia senang atau tidak? Senang. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu mempengaruhi segala macam penerimaan antum dan mempengaruhi segala macam apa yang antum keluarkan pada orang. Contoh, ada orang nggak suka sama seseorang, kira-kira apa yang dilakukan benar atau salah? Kalau ada orang sudah nggak suka sama seseorang, benar atau salah? Salah. Contoh, antum sudah nggak suka sama seseorang karena pemikiran antum, pemahaman antum tentang dia pemahaman yang jelek. Dia mau berbuat apa saja pasti salah. Dia mau berbuat, dia minta maaf, ini pasti palsu, gitu kan ya. Dia nggak minta maaf, apalagi gitu kan ya. Sudah salah nggak minta maaf lagi, terus gue harus gimana gitu kan ya. Minta maaf salah, nggak minta maaf salah. Maka yang harus diubah pemahamannya dulu. Jadi gini loh mas, dia manusia, kamu manusia, sebentar lagi sama-sama mau mati. Lah kalau sama-sama mau mati untuk apa ribut-ributan? Ada hadis dari Rasulullah kemudian bersabda, ada dua orang saling marah-marahan, maka Allah katakan pada mereka, pada malaikat-malaikat tunda untuk mengambil amal-amal mereka sampai mereka saling meminta maaf. Kalau misalnya salah satu sudah meminta maaf kepada seseorang, seseorang tidak memaafkan, maka dosanya ditanggung sama dia, sedangkan yang minta maaf sudah selesai urusannya. Oke, kamu mau dimaafin atau tidak? Kamu mau dimintain maaf atau tidak? Oh ya, insya Allah saya mau, karena pemahamannya sudah diganti. Bisa difahami sampai di sini? Nah, itu adalah mengubah pemahamannya. Jadi kalau antum mau mengubah orang, ubahlah pemahaman terlebih dahulu. Pohon yang baik itu seperti apa? Allah katakan asluha sabitun. Anda harus pastikan akarnya ini menghujam ke tanah. Kalau akarnya sudah menghujam ke tanah, maka far'uha fis sama, maka dia dapat menopang segala sesuatu yang ada di atas tanah itu. Lalu kemudian ketika sudah ada akar yang baik, menopang kemudian yang di atas tanah dengan baik, kemudian daun-daunnya mengarah pada langit, mendapatkan cahaya matahari, berfotosintesis dengan baik, melakukan proses-proses yang normal, maka Anda akan melihat hasil berikutnya. Tu'ti ukulaha kulahin. Maka Allah akan mengizinkan dia untuk memberikan buah setiap waktunya. Bi'idni rabbiha, dengan izin daripada Tuhannya tentu saja. Ini adalah contohnya. Berarti kalimat yang baik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, antum hujamkan dalam hati, pahami dengan baik, maka dia akan menyebabkan antum punya far'uha fis sama, akan menyebabkan antum punya dahan-dahan yang mengarah pada udara. Yaitu apa misalnya? Ketaatan pada Allah. Amal-amalnya senantiasa amal-amal yang kemudian amal yang soleh, bukan amal-amal yang kemudian bersifat hobis, bersifat sesuatu yang salah. Misal, ketika orang sudah beriman pada Allah, maka dia akan sholat. Ketika orang sudah beriman pada Allah, maka dia akan menutup aurat. Berarti kalau ada orang yang mengaku beriman pada Allah, tapi aktivitasnya belum menutup aurat, berarti akarnya belum menghujam ke tanah. Paham sampai di sini? Berarti kalimatnya itu tidak sampai di sini. Karena begitu kalimat itu sampai di sini, itu mudah luar biasa. Kalimat-kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalau pohonnya belum baik, berarti kalimatnya belum baik. Gampang sampai di sini? Ada akar. Makanya di dalam Islam itu harus radikal. Nah, kenapa? Allah yang memerintahkan untuk radikal. Kaifa daraballahu bihadza masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya pohon yang baik seperti kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Yang pertama, akarnya menghujam ke tanah, radikal. Karena kenapa? Dalam pelajaran pertanian, segala sesuatu dimulai dengan akarnya. Kalau akarnya benar, atasnya juga benar. Kalau antum mau mengendalikan atasnya, kendalikan akarnya. Bonsai itu dibuat dengan cara memotong akarnya supaya ya akarnya segitu-gitu aja. Kemarin saya juga baru nanya, ada seorang ustadz, saya pergi ke Pekanbaru nanam pohon kurma. Lalu kemudian saya tanya, pohon kurmanya bagus ustadz, itu udah berapa lama? Alhamdulillah ini baru sekitar, pohon kurma saya baru sekitar 6 bulan. 6 bulan gede banget tuh segitu. Lah emang antum punya pohon kurma segimana? Pohon kurma saya baru segini, saya tunjukin fotonya. Loh kenapa bisa begitu ya? Saya bilang, saya tuh lupa pelajaran saya, ternyata saya belum ganti pot. Paham sekalian? Ya potnya segitu. Potnya segitu ya, tanamannya segitu-gitu juga. Nah, untuk mau lihat kurma yang sudah dibonsai ada di rumah saya itu. Nah, kenapa? Karena akarnya segitu. Kalau akarnya segitu, pohonnya nggak bakal gede, jamin itu. Kecuali kalau antum memberikan nutrisi yang benar. Tapi memberikan nutrisi sebanyak apapun, mustahil pohon itu bisa gede kalau nyerapnya nggak gede. Yang nyerap itu apa? Akar. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, maka ketika kita melihat ini, oh iya, berarti kalau saya belum memberikan manfaat bagi orang, keberadaan saya itu bukan tidak seperti buah yang memberikan manfaat bagi orang. Orang melihat saya masih kesel, orang melihat saya masih nggak baik. Berarti jangan-jangan ada sesuatu yang salah pada diri saya. Apa itu? Akarnya belum benar. Karena kalimat yang saya ucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu
itu belum saya pahami. Maka dia belajar bagaimana memahami kalimat la ilaha illallah, bagaimana memahami akidah, bagaimana memperkuat akarnya. Kalau akarnya sudah selesai, baru saya bisa menumbuhkan amal-amal soleh. Kalau saya sudah menumbuhkan amal-amal soleh, pasti orang mengambil manfaat dari saya. Berarti kalau ada orang muslim tidak bermanfaat, coba cek akarnya benar atau tidak. Faham sampai di sini? Faham. Karena kenapa? Maknanya makna pemikiran. Ada realitasnya? Ada. Coba lihat yang lain. Ada yang lain. Perumpamaan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Syajaratin khabithah. Khabithah itu apa? Pohon yang buruk. Pohon yang buruk itu seperti apa? Dicabut akar-akarnya, tidak dapat berdiri tegak. Lah kalau berdiri saja dia tidak mampu, bagaimana bisa berfotosintesis? Kalau berfotosintesis saja tidak mampu, bagaimana dia bisa hidup? Kalau hidup saja tidak mampu, bagaimana dia bisa berbuah? Maka semua makna-makna yang dihadirkan di dalam Al-Quran ini adalah makna yang punya realitas atau makna pemikiran. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan makna pemikiran atau persepsi. Jadi, kalau antum pengen merubah seseorang, balik lagi, perbuatan-perbuatan dia daripada perbuatan-perbuatan yang buruk pengen dihijrahkan menuju perbuatan-perbuatan yang baik, yang harus dihadirkan apa? Persepsi. Persepsi apa? Yang ada realitasnya. Oh, saya mau hijrah tapi saya takut nanti saya nggak punya duit. Oke, ikut saya sini. Nah, ini kenalkan, ini namanya bapak ini. Bapak ini dari dulu kerjanya di bank. Nah, setelah dia kemudian tahu tentang hukum Islam, dia resign. Lihat dia sekarang siapa? Penjual somai. Oh enggak, itu kan ya. Sekarang dia siapa? Sekarang dia adalah orang yang justru lebih tenang hidupnya, lebih bahagia. Coba tanya sama dia. Ternyata dia belum mati kok. Gitu kan ya. Yang antum pikirin bahwa kemudian keluar daripada maksiat, lalu kemudian nggak ada kerjaan, lalu kemudian nggak ada duit, lalu mati, itu adalah bayangan yang diberikan oleh setan. Kenyataannya nggak begitu. Persepsinya diberikan. Ini ada realitasnya. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an kamu percaya bahwa kamu bakal masuk surga, karena itu kamu jadi seorang muslim. Ini janji Allah pasti akan membantu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maka ayo berubah bareng-bareng. Ayo berubah sekarang. Ada realitasnya. Paham ya? Contoh misalnya ketika saya menjelaskan tentang kenapa harus berkerudung, saya jelaskan kenapa harus antum berkerudung. Oke, coba lihat nih. Ini kasusnya ada satu nih. Ini ada seseorang nikahnya sama orang non muslim. Kamu tahu nggak kenapa dia nikah sama non muslim? Karena dia nggak kerudungan. Loh, apa hubungannya? Karena dia nggak kerudungan, non muslim suka. Karena orang non muslim kayak saya dulu itu nggak suka sama orang kerudungan. Jadi kalau kamu kerudungan, berarti kamu sudah menyeleksi orang-orang yang akan datang kepada kamu. Seperti sebuah tempat penyimpanan, tempat penyimpanan itu. Bukan bencana itu ya tempat kue itu toples. Ada toples gitu kan ya, dikasih kemudian label kue nastar, yang satu lagi dikasih label kue apa lagi yang terkenal, putri salju misalnya. Lah berarti kalau antum punya putri salju, antum kan masukin ke toples yang ada labelnya. Paham gak itu saya? Nah, itu melabeli diri itu penting. Nah, itu menjelaskan tentang satu fakta yang terindera, realitasnya ada, sehingga mereka menjadi makna pemikiran. Oh ya, mafhum saya saat paham saya saat sekarang kenapa saya harus berkerudung. Saya paham saat kenapa saya harus berdakwah. Saya paham saat kenapa saya harus berhijrah. Saya paham saat kenapa saya harus beramal soleh. Karena saya bakal mati. Saya mau berbuat baik, saya mau berbuat buruk, saya akan mati. Mendingan saya berbuat baik lalu mati daripada kemudian mati dalam berbuat buruk. Oke, saya paham sekarang. Oke, kenapa paham? Karena sudah punya makna pemikiran. Sampai di sini paham ya? Akhlak adalah hasil daripada penerapan hukum Allah. Faham sampai di sini? Oke, kalau gitu kita lihat. Kalau nggak paham, teman-teman sekalian, saya mau nanya, khusyuk dulu baru sholat atau sholat dulu baru khusyuk? Jujur dulu baru berdagang atau berdagang dulu baru jujur? Berdagang dulu baru jujur atau jujur dulu baru berdagang? Akhlak adalah hasil daripada penerapan hukum Islam. Artinya antum nggak akan bisa melihat orang itu akhlaknya seperti apa sebelum dia melakukan suatu aktivitas. Paham sampai di sini? Kayaknya wajahnya jujur ini, oh bohong itu. Wah, itu salah. Ini penipu di wajahnya, ini nggak bisa begitu. Paham ya? Ketika dia sudah melakukan satu aktivitas, baru dia kelihatan akhlaknya kayak apa. Paham ya? Jadi akhlak itu bukan sebelum aktivitas, tapi setelah aktivitas. Contoh, Allah memerintahkan ketika dalam berdagang, maka jangan banyak menyumpah. Allah perintahkan ketika berdagang, maka sampaikan apa yang Anda punya, walaupun yang Anda punya itu adalah sesuatu yang buruk. Qulil haqqa walau kana murran. Sesungguhnya sampaikan yang benar walaupun itu menyakitkan. Lah kenapa? Suatu hari ada yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah saya baru ditipu. Lah kenapa? Supplier saya yang ngasih barang kepada saya, itu barangnya nggak bagus. Sedangkan saya sudah bayar dengan barang yang bagus. Kalau aku jual ya Rasulullah dengan cara yang benar, yaitu adalah aku menyampaikan ini barangnya jelek, pasti harga yang aku dapatkan jadi berkurang.
kurang, untungnya nggak seberapa, berarti aku rugi ya Rasulullah. Boleh nggak? Kan aku kan dapat dari supplier ditipu nih. Boleh nggak aku sampaikan juga tidak apa adanya sehingga aku dapat duit sesuai dengan yang aku harapkan? Kata Rasulullah, kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar walau itu menyakitkan. Paham ya? Jadi kalau misalnya Anda berdagang itu walaupun barang Anda ini jelek, jangan bilang bagus. Nah, Anda melakukan kulil haqqa walau kana murran, Anda tidak pakai riba, Anda kemudian tidak banyak menyumpah, di saat itulah Anda dikatakan akhlaknya baik, akhlaknya jujur, akhlaknya benar. Paham ya? Ketika Anda sholat Allahu Akbar, apa itu yang namanya khusyuk? Khusyuk adalah ketika Anda sholat, Anda kemudian berpikir bahwa ini adalah sholat yang terakhir, sehingga dengan sholat ini saya akan membawa sholat ini kepada Allah dan menyampaikan dengan Allah, inilah ibadah saya pada engkau, saya akan berjumpa dengan Allah. Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, itu yang kita pikirin, itu namanya khusyuk. Paham ya? Jadi khusyuk adalah hasil penerapan hukum Islam. Jujur adalah hasil penerapan hukum Islam. Artinya tidak ada pedagang jujur kalau dia tidak menaati syariat. Tidak ada orang yang khusyuk kalau dia tidak menaati syariat. Paham nggak gitu saya? Nah, kenapa? Karena akhlak adalah hasil daripada penerapan syariat. Ketika orang menerapkan syariat, baru dia punya akhlak. Sehingga orang ketika dia tidak menerapkan syariat, dia tidak punya akhlak. Orangnya jujur. Lah kenapa? Itu ditanya pasukannya di mana, dia ngomong benar. Oh, itu salah. Paham nggak itu selesai? Karena itu bukan akhlak yang Islami. Kalau akhlak universal, oke lah, nggak ada masalah. Moral, oke lah. Tapi kalau akhlak itu berkaitan dengan syariat. Jadi jangan bilang akhlak kecuali dengan syariat. Cacat dalam tingkah laku. Kepribadian Islam adalah kepribadian manusia biasa, bukan kepribadian malaikat. Saya lupa menjelaskan. Dalam kasus akhlak ini, antum tidak perlu berpikir tentang akhlak. Yang antum perlu berpikir adalah bagaimana caranya antum terikat dengan hukum Islam, menerapkan syariat Islam dalam setiap aktivitas, otomatis antum berakhlak. Paham ya? Jadi kira-kira gitu, itu maksudnya. Nah, kepribadian Islam adalah kepribadian manusia biasa, bukan kepribadian malaikat. Manusia diberi potensi untuk berbuat taat dan berbuat maksiat. Karena potensi inilah, maka manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang terbebas daripada dosa, tidak ada yang terbebas daripada kesalahan. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau maksum. Dengan demikian bisa jadi terdapat kecacatan dalam tingkah laku dalam kepribadian Islam seseorang. Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menjelaskan ada 3 hal yang menyebabkan kecacatan kepribadian Islam dalam seorang muslim. 1, kelengahan yang menyebabkan seorang muslim lalai dalam mengaitkan antara persepsi dengan akidahnya. Jadi gini, dia itu tahu, tapi di saat itu dia lalai dalam mengaitkan persepsi dengan akidahnya. Maka dia kemudian berbuat sesuatu yang tidak taat. Ya bisa kita katakan ginilah, antum paham, antum tahu bahwa itu maksiat, tapi masih melakukan, itu karena antum gagal mengaitkan kalau ini berarti begini. Itu lupa, dan itu wajar sebagai manusia. Yang kedua, kebodohan seorang muslim yang menyebabkan mafhumnya bertentangan dengan akidahnya. Kalau yang kedua ini, dia punya ilmu yang salah. Jadi mafhumnya salah. Ketika mafhumnya salah, dia melakukan sesuatu yang salah. Kalau yang pertama lebih dari tidak sengaja, kelupaan seorang manusia, kealpaan seorang manusia. Yang kedua, ilmunya salah. Yang ketiga, godaan setan. Yang ketiga ini yang paling banyak. Godaan setan yang paling banyak. Sudah tahu bahwa ini salah, masih dilakukan. Kenapa? Karena godaan setan. Dan godaan setan itu susah untuk diantisipasi, sangat sulit untuk diantisipasi. Sudah tahu ini sesuatu yang salah, tapi enak, harus gimana? Paham nggak? Karena perasaan tuh kadang-kadang kan nggak bisa untuk kemudian di yes or no, gitu loh. Ini ada cewek sudah tahu kalau kita berinteraksi dengan dia ini salah, tapi dia suka sama kita dan kita juga suka sama dia, gitu kan ya, saling sayang-sayangan dan rasanya tuh gimana gitu kan ya. Namanya juga anak muda gitu kan ya. Terus kemudian, nah ini kayak gini-gini nih. Ketika diteruskan terus-menerus, itu aktivitasnya menyimpang. Karena apa? Godaan syaitan. Nah maka kalau godaan syaitan ini, bagaimana cara untuk kemudian menghilangkan godaan syaitan? Pertama, ingat Allah. Kalau misalnya ingat Allah masih juga mau bermaksiat, ada tuh tetap mau bermaksiat nih, ingat Allah. Yang kedua, langsung alihkan pada aktivitas yang lain. Yang aktivitas itu adalah aktivitas ketaatan pada Allah. Lah kenapa? Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi gini, kalau antum lagi nafsu ingin melakukan sesuatu yang salah, ya, ini ada satu kemudian kuncinya. Langsung alihkan, paksakan untuk melakukan satu aktivitas lain yang itu adalah aktivitas ibadah. Kalau itu antum bisa lakukan, itu mendadak hilang langsung nafsunya. Yakin. Kalau masih juga, ulangi lagi sampai nggak hilang, sampai itu hilang. Contoh misalnya gini, lagi nafsu melakukan sesuatu yang salah, langsung sholat sunnah apalah, kayak duha kayak gitu ya. Oh kalau ini sudah malam Ustaz, tahajud. Oh tahajud saya belum tidur Ustaz. Ya sudah qiyamul lail. Belum bisa baca Quran. Tapi masalahnya di situ, itu titik kritisnya itu.
menghindari godaan syaitan dengan cara taat pada Allah, kritisnya justru di situ. Itu harus dipaksa. Ketika dipaksa itu hilang. Nah, ketika hilang, Anda akan berpikir, untung saya tidak terjebak. Karena itu godaan setan itu begitu. Godaan setan menguasai akalnya sehingga akidahnya tertutupi dan tidak bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan apa yang menjadi ketaatan pada Allah. Jadi ingat ya, kalau antum mau bermaksiat, langsung kemudian melakukan satu ketaatan. Kalau misalnya sudah ingat Allah nggak bisa, melakukan ketaatan nggak bisa, langsung telepon teman antum, kesini dong. Dan dia, lalu apa? Melakukan maksiat bersama-sama gitu. Kesini dong, lah kenapa? Supaya antum nggak jadi bermaksiat. Karena manusia itu dikaruniai oleh Allah ada indikasi berikutnya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah dia tidak berani melakukan maksiat kalau berjamaah. Paham ya? Makanya Rasul katakan, yang baik itu adalah kalau seandainya baik menurut hatimu, indikasinya. Yang buruk adalah buruk menurut hatimu, indikasinya. Dan yang baik itu kalau kamu melakukan sesuatu itu tenang, yang buruk itu kalau kamu melakukan sesuatu tidak tenang dan kalau dilihat orang kamu malu. Paham ya? Itu udah keburukan. Jadi kalau antum undang teman-teman antum, antum masih melakukan itu, berarti rusak semua antum itu kan ya. Tapi itu cara terakhir insya Allah. Insya Allah cara terakhir itu pasti manjur, berjamaah. Insya Allah antum jauh daripada maksiat. Insya Allah. Apalagi anak-anak muda yang belum nikah-nikah ini bahaya ini. Nah, kenapa? Karena kalau sendirian, buka Instagram, mulai lihat yang bening-bening dikit gitu kan ya, mulai lihat stalking. Kira-kira kalau ada saya, antum berani begitu nggak? Nggak ada. Kalau ada Mas Arif, antum berani begitu nggak? Oh berani, karena Mas Arif juga begitu. Misalnya gitu, itu masalah bersama. Tapi kalau misalnya antum kemudian ketemu dengan satu orang, walaupun dua-duanya melakukan maksiat yang sama ketika lagi sendirian, tapi pas bersama itu maksiat bisa hilang. Paham ya maksud saya? Paham nggak itu maksud saya? Yang penting antum mau berjamaah. Nah, membuat situasi berjamaah itu kadang-kadang yang sulit lah. Kenapa? Karena kalau antum sudah niat mau maksiat, antum pasti sendirian. Paham ya? Nah makanya jangan sendirian. Ingat baik-baik, kalau sendirian itu, apalagi jomblo-jomblo itu pasti mengarah pada maksiat. Paham ya? Dan kecuali kalau antum memang sudah tingkat tinggi keimanannya gitu kan ya. Nah kalau belum ya jangan sendiri-sendirian terus gitu kan ya. Berdualah, bertigalah gitu kan ya, supaya antum tidak banyak maksiat. Jangan mudah mengkafirkan orang. Jangan mudah antum menganggap orang itu akidahnya sudah sesat. Nah kenapa? Begitu antum melakukan itu, berarti antum melakukan satu kesalahan yang sangat besar di dalam Islam, yang justru bisa berbalik untuk mengkafirkan antum sendiri. Paham ya? Karena Rasulullah berkata, saudara yang mengkafirkan saudaranya yang lain, ketika dia tidak punya bukti atas kekafirannya itu, maka dosa kekafirannya dia yang tanggung. Ada dua orang saling mengkafirkan, maka dua-duanya telah kafir. Lah kenapa? Karena mereka sudah melanggar satu hal yang sangat prinsipil di dalam Islam. Karena kenapa? Ingat, iman kafir itu membedakan apa? Siapa masuk surga dan siapa masuk neraka. Jadi pahami ya. Contohnya ada orang yang begini. Kemarin saya ngupload foto ngalap berkah, gitu kan ya. Nyium tangan ulama, gitu kan ya. Tiba-tiba ada yang komentar di bawah, Masya Allah. Ustadz, bukankah itu adalah sebuah hal yang musyrik dan mengantarkan Ustadz pada neraka jahanam? Berhentilah melakukan hal itu. Ya saya bilang, ini orang kurang ngopi nih kayaknya, gitu kan. Atau banyak makan micin kayaknya, gitu kan ya. Cemilan atau micin, gitu kan ya. Nah ini menjadi masalah lah. Kenapa? Karena mengkafirkan orang itu terlalu mudah. Contoh begini, ada orang nggak sholat, kafir atau tidak? Belum tentu kafir. Lah kenapa? Betul, rukun Islam salah satu adalah melaksanakan sholat. Tapi ingat, orang yang nggak sholat bisa jadi dia hanya bermaksiat. Saya tidak bermaksud merendahkan dosa tidak sholat ya, bukan ya. Tapi gini loh ceritanya, hati-hati dalam menghukumi akidah. Karena ada orang nggak sholat, ditanya dulu, Mas kenapa nggak sholat? Ya saya malas aja Mas. Tapi kamu masih yakin sholat itu wajib? Yakin saya, cuma saya malas aja. Itu maksiat. Dosanya besar nggak? Ya besar lah. Oh ninggalin sholat kok. Tapi bukan berarti dia kafir. Paham nggak? Udah selesai. Jadi jangan serta-merta dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Lah terus siapa yang muslim? Gitu kan ya. Terus antum yang muslim gitu. Gitu kan ya. Enggak gitu juga. Jadi hati-hati dalam mengkafirkan orang. Jadi melakukan maksiat bukan berarti dia murtad, gitu maksudnya. Ya maksiat saja. Kita contoh misalnya begini. Ada orang dia tidak paham tentang satu hal, ya. Contoh misalnya dia melakukan dia melakukan bid'ah. Contoh misalnya minta pada orang yang sudah di kuburan misalnya, taruhlah. Yang itu tidak dicontoh oleh Rasulullah, dan Rasul mencontohkan kalau saya minta sesuatu ya langsung pada Allah. Taruhlah ya, taruhlah itu bid'ah, taruhlah itu adalah sesuatu yang sesat. Ya bukan berarti lantas kemudian dia dihukumi kemudian langsung murtad. Karena kalau antum menghukumi dia langsung murtad, itu nanti hukum murtad berlaku pada dia. Apa? Boleh dibunuh kan gitu kan ya. Nah ini menyebabkan banyak orang-orang berpemahaman yang ekstrim. Dikit-dikit dikafirin, dikit-dikit dikafirin. Nah, pemahaman seperti ini bukan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada orang bermaksiat, maka kita mendakwai dia. Karena ingat, memasukkan orang pada Islam itu susah. Kalau memasukkan orang pada Islam itu susah, maka jangan mudah untuk mengeluarkan orang pada Islam.
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabat itu sibuk memasukkan orang pada Islam, zaman sekarang orang sibuk untuk mengeluarkan orang dari Islam, gitu kan ya. Setiap bid'ah adalah dolalah, setiap dolalah finnar, gitu kan ya. Seenaknya saja. Dalam perkara-perkara bahkan sangat sederhana sekali. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini saya kunut dan kemudian ada saudara saya tidak kunut. Kamu masuk neraka. Karena kamu kunut itu kan ya. Nggak gitu ceritanya, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena ya taruhlah maksiat, tapi maksiat itu tidak berarti memurtadkan orang, paham ya? Taruhlah maksiat, walaupun itu belum tentu juga, belum tentu maksiat, malah bisa jadi kamu yang bermaksiat, gitu ya. Jadi itu adalah sedikit yang perlu kita sampaikan. Pada intinya adalah sampai titik yang kita bicarakan ini, kita berbicara tentang manusia dan agama, dan bagaimana agama itu mempengaruhi manusia. Sampai di titik ini teman-teman sudah dapat bahwa perbuatan teman-teman sekalian itu kalau mau untuk kemudian melatih akliyahnya, maka belajarlah. Coba bacalah kemudian ilmu-ilmu Islam, sejarah Islam, sakofah Islam. Dengan itu kita terlatih akliyahnya. Kalau nafsiyahnya dengan melakukan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan al-ilmu bitta'alum wal hilmu bittahallum. Artinya adalah apa? Mencari ilmu dengan belajar, tapi bersabar itu dengan ya sabar. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, sekarang coba cek. Kalau antum pengen jadi seseorang yang Islami, pertanyaan saya, 1 pekan itu antum belajar Islam atau tidak? Kajian seperti ini sekali taruhlah. Setelah kajian seperti ini, apalagi antum lakukan untuk menambah sakofah antum? Di rumah antum ada nggak buku sejarah Islam? Ada nggak buku sirah nabawiyah? Kalau tidak ada, jangan harap antum bisa memahami bagaimana cara berpikir Islami. Di rumah antum ada nggak buku fikih Islam? Minimal 1 saja. Kalau tidak ada, jangan harap antum bisa menjadikan halal dan haram sebagai hukum dalam hidup antum. Yang ketiga, setelah setelah kemudian sirah, lalu kemudian halal dan haram. Yang ketiga, berapa lama dalam hidup antum kemudian menonton sesuatu yang Islami misalnya? Kalau dalam zaman sekarang, kan kids zaman now kan YouTube banyak. Berapa lama antum nonton YouTube yang Islami? Kalau sudah begitu, lalu kemudian berapa lama antum menyampaikan Islam? Nah itu coba dilihat dulu. Jadi gini, kalau di rumah antum tidak ada buku fikih, di rumah antum tidak ada buku sirah, pertanyaan saya, antum ngerti Islam dari mana? Paham nggak? Itu selesai. Jadi kalau antum mau nikah sama orang, coba lihat dulu di rumahnya ada buku fikih nggak? Ada buku sirah nggak? Kalau nggak, saya meragukan dia dapat dari mana ilmunya. Paham nggak? Itu selesai. Karena akliyah itu dengan mikir itu dengan belajar. Kalau antum tidak punya informasi, apa yang mau dipikirin? Paham gak kita selesai? Informasi aja nggak ada, mas. Coba lihat HP-nya, isinya apa? Mobile Legend gitu kan ya. Nah, tapi nggak ada aplikasi-aplikasi yang Islami, nggak ada hadis gitu kan ya. Nggak ada apa gitu. Nah, lihat YouTube-nya, historinya, Raiso gitu kan ya. Sudah Sopo, gitu kan ya. Artis Korea, itu nggak layak untuk kemudian dinikahi, paham? Karena antum nyari masalah kalau nikahi orang kayak begitu. Lihat dia, bukunya apa, bacaannya apa, ada nggak kemudian sirah di rumahnya, ada nggak kitab fikih di rumahnya, dia nontonnya apa, ustadz favoritnya siapa? Ustadz favoritnya tiba-tiba yang ngomong bahwa yang ngomong aneh-aneh kayak sekarang, ya berarti jangan dinikahi, paham antum gitu ya? Antum kalau menikahi kayak itu cari masalah, karena aklnya sudah nggak benar. Yang kedua, nafsiyah. Nah, nafsiyah ini al-hilmu bitahallum, sabar dengan bersabar. Lihat dia bagaimana ketika dia melakukan aktivitas tadi, akhlaknya tadi kan ya, ketemu anak kecil seperti apa, ngelihat ada orang salah seperti apa, lihat kemudian ketika dia menunaikan amanah, lihat ketika dia berdagang seperti apa, lihat ketika dia kemudian lagi jalan-jalan di luar seperti apa, tanya orang tuanya tentang kebiasaannya dia, lihat di masjid, kenal nggak sama orang ini. Lah kalau orang ini nggak dikenal di masjid, lalu dia kemana sebenarnya? Gitu kan ya. Ini kan berkaitan dengan nafsi ya. Tahu nggak? Cara makannya seperti apa? Gitu ya. Nah ya kayak gitu-gitu maksudnya. Nah jadi ini adalah nafsi ya. Paham ya? Jadi kalau sekarang kalau antum nyari jodoh, jangan lagi kemudian disandarkan pada yang lain. Akliyah dan nafsiyahnya. Karena itulah yang menyebabkan kepribadian orang menjadi Islami.